Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Yang pertama yang saya hormati Bapak Ibu dosen dan teman-teman yang berbahagia. Terima kasih sebelumnya yang sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan presentasi online kelompok kami. Perkenalkan, saya Isma Putri Velayati selaku moderator akan memandu presentasi pada kesempatan kali ini. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi dengan judul pengolahan kata yang beranggota Isma Putri Velayati dengan nomor NIM 25500810337 dan rekan saya Muhammad Dika Maliki dengan NIM 25500810044 dan rekan saya Reja Aprianto dengan NIM 25500810025. wabarakatuh. Halo semuanya. Yang pertama, yang saya hormati Bapak Ibu dosen dan teman-teman yang berbahagia. Terima kasih sebelumnya yang sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan presentasi online kelompok kami. Perkenalkan, saya Isma Putri Velayati, selaku moderator akan memandu presentasi pada kesempatan kali ini. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi dengan judul pengolahan kata yang beranggota Isma Putri Velayati dengan nomor NIM 25500810037 dan rekan saya Muhammad Dika Maliki 25500810044 dan rekan saya Reza Aprianto dengan nomor NIM 25500810029. Baik, tanpa berlama-lama, saya akan menyampaikan materinya. Materi yang kita ambil ada 2 aplikasi. Yang pertama ada Focuswriter dan WordGrab. Apa itu Focuswriter? Focuswriter adalah aplikasi pengolahan kata sederhana yang dirancang agar pengguna dapat menulis dengan fokus penuh tanpa gangguan dan menggunakan tampilan layar penuh full screen untuk menciptakan suasana yang tenang saat menulis. Untuk Focuswriter pertama kali dibuat oleh Graham Coates, seorang pengembang perangkat lunak asal Kanada. Tujuannya sederhana, ia ingin menciptakan aplikasi pengolah teks yang bebas gangguan, distraction-free writing tool agar penulis bisa fokus menulis tanpa terganggu oleh tampilan atau fitur rumit seperti pada Microsoft Word. Aplikasi ini mulai dikenal sekitar tahun 2008 sampai 2009 dan terus berkembang hingga sekarang sebagai salah satu aplikasi open source yang paling populer di kalangan penulis. Sistem operasi Focuswriter mendukung berbagai versi Windows, mulai dari versi lama seperti XP hingga Windows 11. Aplikasi ini berjalan dengan sangat ringan, sehingga cocok digunakan di laptop atau PC berspesifikasi menengah maupun rendah. Yang kedua, Focuswriter memiliki dukungan resmi untuk Linux. Pengguna bisa menginstalnya langsung melalui repository distribusi Linux seperti Ubuntu, Software Center, Synaptic, atau package manager lainnya. Tidak membutuhkan emulator karena versi Linux disediakan langsung oleh pengembang. Untuk pengguna Mac, Focuswriter juga tersedia dalam bentuk installer DMG resmi. Aplikasi ini bekerja dengan stabil di macOS dan tampilannya tetap sama sederhana seperti versi Windows dan Linux. Yang ketiga, Android atau iOS.
Saat ini Focus Writer belum tersedia sebagai aplikasi mobile. Artinya, tidak bisa dipasang langsung di Android. Dan juga belum bisa dipasang di iPhone atau iPad. Jika ingin menulis di HP, pengguna bisa menggunakan alternatif seperti Google Docs atau aplikasi catatan lainnya. Kesimpulannya, Focus Writer dapat digunakan di Windows, Linux, dan macOS, tetapi tidak tersedia untuk Android dan iOS. Aplikasi ini fokus pada penggunaan di komputer dan laptop, karena dirancang untuk memberi pengalaman menulis yang tenang dan bebas gangguan. Focus Writer dikembangkan oleh Code Software, sebuah pengembang software independen yang didirikan oleh Graham Code. Aplikasi ini dibuat dengan tujuan membantu pengguna menulis dengan lebih fokus tanpa gangguan, serta tetap ringan dijalankan di berbagai komputer. Code dikenal membuat aplikasi yang sederhana, mudah digunakan, dan tidak memakan banyak memori. Focus Writer pertama kali dirilis sekitar tahun 2010 sebagai aplikasi menulis tanpa gangguan. Seiring berjalannya waktu, versinya berkembang dari 1,5 ke 1,6 hingga 1,7 dengan penambahan fitur dan perbaikan bug. Setiap pembaruan dibuat agar aplikasi lebih ringan, stabil, dan nyaman digunakan. Focus Writer bisa diinstal melalui beberapa media berikut. Yang pertama, website resmi. File instalasi bisa diunduh langsung melalui situs resmi Code Software. Yang kedua, installer Windows. Untuk pengguna Windows, Focus Writer tersedia dalam bentuk file installer yang tinggal diklik dan diikuti langkah-langkahnya. Yang ketiga, file portable. Versi portable bisa dijalankan tanpa perlu diinstalasi. Cukup diekstrak, lalu langsung digunakan. Yang keempat, Linux package. Untuk Linux tersedia dalam bentuk paket seperti deb, Ubuntu, atau Debian, dan RPM, Fedora atau OpenSUSE. Yang terakhir, macOS Installer, DMG. Untuk pengguna MacBook, Focus Writer tersedia dalam file instalasi khususnya Mac OS. Cara install aplikasi Focus Writer yang pertama, buka browser, buka Google Chrome atau browser lainnya di laptop pengguna. Yang kedua, cari Focus Writer. Ketik di pencarian Focus Writer Code, lalu masuk ke situs resmi dari Code supaya aman. Yang ketiga, download aplikasi. Pilih versi sesuai sistem operasi pengguna. Ada Windows, macOS, Linux. Yang keempat, jalankan file instalasi. Setelah selesai di-download, buka folder download, lalu klik 2 kali file Focus Writer. Yang kelima, ikuti proses instalasi. Klik next, setuju persetujuan, lalu klik install dan tunggu sampai selesai. Yang terakhir, selesai dan siap digunakan. Setelah muncul tulisan finish, buka Focus Writer dari menu Start atau Source di desktop. Untuk aplikasi Focus Writer memiliki kelebihan dan kekurangannya. Kekurangannya adalah gratis. Kekurangan dan kelebihan aplikasi Focus Writer. Kelebihannya, gratis dan ringan digunakan. Tampilannya full screen tanpa gangguan. Tersedia di berbagai OS. Dapat disesuaikan tampilannya.
membantu meningkatkan fokus menulis. Kekurangannya, fiturnya terbatas, tidak bisa tambah tabel atau gambar. Tidak cocok untuk dokumen resmi. Selanjutnya, ke aplikasi yang kedua. Apa itu WordGrab? Adalah salah satu aplikasi pengolahan kata yang digunakan untuk mengetik, mengedit, dan membuat dokumen di komputer. Fungsinya mirip seperti Microsoft Word, tapi tampilannya lebih sederhana dan ringan. Dengan WordGrab, kita bisa menulis laporan, surat, makalah, atau dokumen lainnya. Lalu mengatur huruf, ukuran teks, paragraf, hingga menambahkan gambar atau tabel. Aplikasi ini cocok digunakan untuk pelajar, mahasiswa, maupun pekerja kantoran yang butuh menulis dokumen tanpa harus memakai aplikasi yang berat. WordGrab itu mulai dikenal dan dipakai orang-orang sejak sekitar tahun 2014. Aplikasi ini sudah digunakan oleh masyarakat sebagai salah satu alternatif gratis dari Microsoft Word. Aplikasi WordGrab memang tidak mencantumkan tanggal rilis pertamanya secara resmi. Tapi berdasarkan jejak yang ada di internet, WordGrab sudah mulai muncul dan dikenal publik sekitar tahun 2014 karena sejak tahun itu mulai tercatat di berbagai situs software. Untuk sistem operasi WordGrab, yaitu WordGrab dibuat khusus untuk sistem operasi Windows dan bisa berjalan dengan lancar di hampir semua versinya. Yang kedua, tidak tersedia versi resminya, namun pengguna bisa mencoba menjalankannya lewat emulator seperti Win untuk Linux atau Mac. Yang ketiga, belum ada versi mobile. Jadi, WordGrab tidak bisa dipasang langsung di HP atau tablet. Kesimpulannya, WordGrab hanya bisa digunakan di komputer Windows untuk pengguna Linux, Mac, atau Android. Belum ada versi resminya, tetapi masih bisa mencari alternatif lain seperti VPS Office, LibreOffice, atau Google Doc. WordGrab dibuat oleh sebuah perusahaan bernama Suite Office. Perusahaan ini dikenal karena membuat berbagai aplikasi kantor gratis, seperti program untuk mengetik, WordGrab, menghitung data, Excel spreadsheet, dan membuat presentasi. Tujuan mereka adalah supaya pengguna bisa punya alternatif selain Microsoft Office, tapi tetap bisa menulis, mengedit, dan membuat dokumen tanpa harus membayar lisensi. Versioning WordGrab adalah versi atau pembaruan dari aplikasi WordGrab. Setiap kali pengembangannya, yaitu Suite Office memperbaiki atau menambah fitur baru. Mereka merilis versi terbaru dari aplikasi tersebut. Contohnya, salah satu versi yang pernah dirilis adalah Suite WordGrab Editor 8.48,14. Biasanya setiap versi baru dibuat agar aplikasi lebih cepat, lebih stabil, dan ditampilkannya lebih baik, tapi tetap ringan digunakan di komputer. WordGrab dapat digunakan melalui beberapa media sebagai berikut. Yang pertama, website resmi. Bisa langsung dibuka lewat browser tanpa perlu diinstal. Yang kedua, installer Windows.
Untuk pengguna Windows bisa install melalui file installer. Yang ketiga, versi web online. Bisa langsung digunakan secara online lewat Chrome, Edge, atau Firefox. Yang keempat, versi mobile. Jika ada, bisa digunakan di HP jika tersedia versi Android maupun iOS. Yang terakhir, media penyimpanan. File bisa disimpan di flash disk atau di Google Drive. Nah, untuk cara install aplikasi WordGrab, yang pertama buka browser, buka Google Chrome, atau browser lainnya di laptop atau HP kalian. Yang kedua, cari WordGrab. Ketik di pencarian WordGrab Office website, lalu masuk ke situs resminya agar aman. Yang ketiga, download aplikasi, pilih versi WordGrab sesuai perangkat pengguna. Ada versi web, langsung pakai tanpa install. Ada juga versi desktop atau Windows. Yang keempat, jalankan file instalasi. Setelah selesai di-download, buka folder download, lalu klik 2 kali file WordGrab. Yang kelima, ikuti proses instalasi. Klik next, setujui persetujuan, lalu klik install dan tunggu sampai selesai. Yang terakhir, selesai dan siap digunakan. Setelah muncul tulisan finish, buka WordGrab dan menu start atau short di desktop. WordGrab juga memiliki kelebihan. Ukurannya kecil dan tidak memakan banyak ruang di komputer. Mudah digunakan bahkan untuk pemula. Bisa membuka dan menyimpan file dari berbagai format seperti doc, RTF, atau TXT. Yang terakhir, gratis digunakan tanpa perlu lisensi seperti Microsoft Word. WordGrab juga memiliki kekurangan. Kekurangannya yaitu fitur masih terbatas dibanding Microsoft Word. Tidak selalu cocok untuk file dokumen versi baru. Tampilannya sederhana dan kurang menarik. Tidak terhubung dengan penyimpanan online. Jarang mendapat pembaruan atau fitur baru. Sekian presentasi dari kami. Apakah ada yang mau bertanya? Jika ada yang mau ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar. Oke, kesimpulan yang kami ambil yaitu FocusWriter adalah aplikasi pengolahan kata yang sederhana dan efektif. Kesimpulan yang dapat kami ambil adalah FocusWriter adalah aplikasi Kesimpulan yang dapat kami ambil adalah FocusWriter adalah aplikasi pengolahan kata yang sederhana dan efektif untuk menulis tanpa gangguan. Cocok digunakan oleh pelajar, mahasiswa, dan penulis yang ingin fokus dan produktif. Untuk aplikasi WordGrab adalah aplikasi yang membantu menyusun dan mengembangkan ide tulisan dalam bentuk peta kata atau grafik. Aplikasi ini memudahkan pengguna untuk melihat hubungan antara ide sehingga tulisan menjadi lebih terstruktur dan mudah dipahami. Dengan tampilan yang sederhana dan fitur yang mudah digunakan, WordGrab sangat cocok digunakan oleh pelajar dan mahasiswa sebagai alat bantu belajar dan mengerjakan tugas. Terima kasih. Cukup sekian presentasi dari kami, presentasi yang usai begitu cepat.
Sama halnya dengan dia yang kisahnya singkat namun kenangannya melekat. Jika ada kesalahan, mohon dibicarakan baik-baik, bukan malah pergi cari yang lebih baik. Hidup sendiri tanpa kekasih. Sekian dan terima kasih. Astagfirullah. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Dika Maliki. Saya akan memberi tutorial cara menginstal aplikasi pengolah kata Focusword. Pertama-tama kalian buka aplikasi browser. Saya menggunakan aplikasi Google Chrome. Dan langsung saja ketik Focusword. Kalian pilih yang pertama, klik download. Dan di sini ada beberapa menu pilihan. Sesuaikan dengan OS kalian. Jika sudah selesai mendownload, kalian bisa mengklik di sini. Atau kalian bisa membuka file explorer kalian, lalu cari aplikasi yang sudah terdownload tadi. Di menu download, jika sudah ketemu, kalian bisa double klik. Di sini kalian ada menu untuk memilih bahasa. Saya memilih bahasa Indonesia. Lalu klik OK. Selamat datang, lalu lanjut. Di sini ada pilih lokasi instalasi. Saya memilih langsung saja DC, lanjut. Pilih lokasi dari menu start. Saya memilih di sini ada beberapa opsi. Kalau selesai langsung klik lanjut dan tunggu proses instalasi selesai. Setelah selesai, kalian klik selesai. Otomatis terbuka aplikasi Focusword-nya. Langsung pada halaman home pada aplikasi Focusword. Focusword otomatis menampilkan layar penuh tanpa toolbar yang mengganggu. Semua menu hanya muncul saat kursor diarahkan ke tepi layar. Fungsi utamanya supaya pengguna bisa fokus menulis tanpa distraksi visual. Yang pertama ada baru untuk membuat file dokumen baru. Dan selanjutnya ada buka untuk membuka file dokumen yang sudah ada. Dan Focusword mendukung format TXT, RTF, ODT, dan lain-lain. Muat ulang untuk mengembalikan dokumen ke versi terakhir yang tersimpan. Simpan untuk menyimpan dokumen yang sedang dikerjakan. Simpan sebagai untuk menyimpan dokumen dengan nama lain atau lokasi baru. Ubah nama dan simpan semua untuk menyimpan semua. Di sini ada fitur sesi, fitur yang menyimpan keadaan kerjaan terakhir. Fitur ini sangat berguna agar tidak perlu mengatur ulang ke layar atau mencari dokumen yang sebelumnya sedang dikerjakan. Dan di sini ada cetak, yaitu print. Seperti biasa, ada beberapa menu print, seperti printer, orientasi, potret, landscape, dan lain-lain. Dan ada page. Menu ini untuk mengatur tampilan halaman. Size untuk memilih ukuran kertas yang ingin digunakan. Contohnya A4 dan lain-lain. Margin untuk mengatur jarak tepi halaman. Ada left, top, right, dan bottom.
Selanjutnya di tab edit ada undo untuk membatalkan tindakan terakhir, dan ada redo untuk mengembalikan tindakan yang sebelumnya diundo. Ada potong untuk memotong teks yang dipilih, dan ada salin untuk menyalin teks yang dipilih. Ada tempel untuk menempelkan isi clipboard ke dokumen. Dan ada paste tanpa format untuk menempelkan teks tanpa membawa gaya atau format asli. Pilih semua untuk memblok semua teks. Selanjutnya pada tab format, di sini kalian bisa memilih heading, ada heading 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Dan di sini juga bisa memilih beberapa gaya huruf seperti tebal untuk menebalkan teks atau huruf, miring untuk memiringkan huruf atau teks, dan lain-lain. Di sini juga kalian bisa meratakan teks seperti rata kiri, rata tengah, rata kanan, atau rata sisi. Dan selanjutnya ada kurangi indentasi dan tambahkan indentasi. Dan selanjutnya ada blok kiri ke kanan, blok kanan ke kiri. Lanjut pada tab peralatan ada temukan, yaitu untuk menemukan sebuah teks, kalimat, huruf. Misalnya di sini ada di. Selanjutnya ada temukan berikutnya, temukan selanjutnya, dan ganti. Ganti untuk mengganti sebuah teks, kalimat, atau apapun yang ingin kalian ganti. Dan selanjutnya ada kutipan cerdas, fitur yang secara otomatis menggantikan tanda kutip biasa dan apostrof. Selanjutnya ada ejaan, yaitu fitur untuk memeriksa kesalahan penulisan kata dalam dokumen. Lanjut, mengatur waktu. Fitur ini membantu kita untuk mengatur durasi menulis. Selanjutnya ada simbol. Di sini ada banyak simbol, kalian bisa pilih yang kalian butuhkan. Lanjut pada tab berikutnya, yaitu pengaturan. Di sini ada tampilkan bilah alat untuk menampilkan bilah alat, dan tampilkan ikon menu untuk menampilkan ikon pada menu. Selanjutnya ada teks yang difokuskan untuk memfokuskan teks. Selanjutnya ada layar penuh, minimize untuk mengatur tampilan layar aplikasi.
dan juga ada tema untuk mengatur tampilan visual area kerja supaya nyaman, fokus. Selanjutnya ada bahasa aplikasi, mengatur bahasa, dan preferensi untuk mengatur. Selanjutnya di sini ada baru untuk membuat file halaman baru. Dan di sampingnya ada buka untuk membuka file dokumen. Dan selanjutnya ada simpan untuk menyimpan file dokumen. Dan di sini juga ada undo dan redo seperti yang tadi saya jelaskan, ada potong, salin, tempelkan, temukan, dan ganti, dan tema juga. Selanjutnya pada panel kiri ada panel navigasi untuk daftar dokumen. Dan pada panel bawah ada jumlah kata, ada nama file, dokumen, ada target harian dan waktu. Pada panel kanan ada scroll bar untuk menggeser tampilan dokumen ke atas dan ke bawah. Sekian dari saya, video akan dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Reza. Ya, sudah menginstal file Outgrab, kalian buka filenya, lalu klik run. Setelah itu klik yes. Klik next aja, lalu klik install. Tunggu sampai beres. Sudah itu klik finish aja. Nah, kalau sudah gini berarti aplikasinya sudah terinstall. Klik new document. Nah, di sini juga ada banyak fitur ya. Terus ini fiturnya untuk menambahkan file baru. Terus ini untuk dokumen history seperti ini. Lalu ini untuk open file seperti ini. Sini juga ada save. Lalu ini untuk ngeprint. Di sini ada print preview, lalu ada text spelling. Di sini juga ada cut, copy, dan juga paste. Ada format printer, ada undo, terus redo, ada zoom in, zoom out juga. Lalu di sini ada insert object. Ini ada insert picture untuk menambahkan foto ya. Di sini ada insert from scanner, insert table, buat table ya. Lalu ada insert link to file. Sebelahnya ada insert from character map, ada open my email, lalu ada open envelope printer, terus go to line, insert current line, insert current date. Lalu ini untuk close. Lalu di sini juga untuk memilih gaya font. Seperti ini. Seperti Times New Roman. Lalu di sini juga ada text size untuk font besar dan untuk font kecil. Terus ada
bold, italic, dan underline. Contohnya bold. Lalu ini untuk italic dan ini untuk underline. Seperti ini. Lalu di sini juga untuk teks rata kiri, ini untuk rata tengah, dan ini juga untuk rata kanan. Lalu ini berfungsi untuk memindahkan suatu teks. Contohnya seperti ini. Ini untuk ke kanan, ini untuk ke kiri. Di sini juga ada buat menambahkan angka-angka seperti ini. Lalu ada untuk menambahkan bulatan. Lalu ini untuk superscript. Ini juga untuk subscript. Lalu di sininya ada highlight color untuk meng-highlight suatu teks. Seperti ini nih. Lalu ini untuk font color untuk mewarnai sesuatu teks. Lalu di sebelahnya ada flip tulas arsip dokumen. Baik, mungkin segitu untuk penjelasan saya.